Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, sahabat cinta keluarga yang dirahmati oleh Allah. Ketika kita membaca firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 92, kita akan menemukan betapa hebatnya bimbingan Allah kepada kita, betapa dahsyatnya petunjuk Allah kepada kita, betapa istimewanya hidayah Allah yang diberikan kepada setiap kita, manakala kita mampu mewujudkan pesan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah memberitahukan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sahabat, Allah menegaskan kepada kita, lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita semua tidak akan mampu meraih kebaikan yang sempurna. Kita tidak akan bisa meraih kebaikan tanpa batas sebelum kita mampu membelanjakan harta kita di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah, harta yang terbaik yang kita miliki. Dan ingat, Allah menegaskan kepada kita, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kamu infakkan, apapun yang kita belanjakan di jalan yang benar, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sahabat cinta keluarga yang dirahmati oleh Allah. Pesan ini tentu memerlukan kesiapan setiap kita. Kesiapan mental kita, kesiapan tindakan kita. Karena hanya orang-orang yang memiliki kualitas keimanan yang tangguh, yang militan, yang kuat, yang mampu merealisasikan, yang mampu mewujudkan dalam kehidupan sehari-harinya dari pesan ayat Al-Quran ini. Rasulullah SAW tentu adalah contoh teladan yang tak bisa diragukan. Bagaimana dia melakukan semua itu. Menolong orang, memberikan bantuan, bukan hanya kepada orang terdekat dan yang dicintainya, terhadap musuhnya sekalipun, terhadap orang yang membencinya sekalipun, Rasulullah memperlakukan sikap yang sama. Memberikan bantuan kepada yang memusuhinya, memberikan bantuan kepada yang meludahinya, menolong orang yang mau membunuhnya. Ini adalah keteladanan yang sangat luar biasa. Ketika kita pun membaca Hayatus Sahabah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika dia menyerahkan seluruh hartanya kepada Rasulullah SAW untuk al-Islam,
Dan Rasul bertanya, berapa harta yang kau berikan wahai Abu Bakar untuk perjuangan dakwah ini? Beliau mengatakan seluruhnya. Ketika Rasul bertanya, lalu apa bekal untukmu dan keluargamu? Apa jawab Abu Bakar? Bagiku cukup Allah dan Rasulnya. Ini jawaban yang sangat luar biasa. Ini adalah penunjukan kekuatan, kedahsyatan dan kehebatan iman yang sudah merasuk ke dalam jiwanya. Umar juga tampil tidak kalah hebatnya. Begitu juga para sahabat yang lainnya. Pada kesempatan singkat ini, sahabat cinta keluarga yang dirahmati oleh Allah, kita ingin melihat bagaimana sikap kaum Ansor dan kaum Muhajirin dalam merespon keteladanan yang diamanahkan oleh Al-Quran di Ali Imran ayat 92 ini. Ketika peristiwa hijrah, mereka kaum Ansor yang sudah sekian lama merindukan kehadiran saudara seimannya dari Makkah yang lebih dikenal dengan kaum Muhajirin. Ketika mereka mengetahui bahwa saudara seimannya secara perlahan bergelombang datang ke Madinah, mereka pun menyambut dengan sukacita. Mereka pun menyambut dengan rasa gembira. Mereka pun memperlakukan dengan perlakuan yang istimewa. Ada sebuah riwayat, nanti ditemukan dokumennya dalam riwayat muttafaqun alaih. Seorang Ansor berkata kepada saudara seimannya dari kaum Muhajirin, saudaraku, ini adalah harta kekayaanku. Sudah ditunjukkan, ambillah separuhnya. Dan ini adalah kedua istriku. Lihatlah mana yang lebih menyenangkanmu, nanti katakan kepadaku. Aku akan menceraikannya, dan apabila sudah habis masa iddahnya, engkau bisa menikahinya. Begitu luar biasa sambutan kaum Ansor terhadap saudara seimannya dalam memberikan pertolongan. Ingin memberikan yang terbaik yang dia miliki. Bagaimana reaksi orang Muhajirin ini atau orang-orang yang datang dari Mekah ke Madinah dalam membalas kebaikan saudara seimannya dari kaum Ansor? Ia pun memberikan jawaban yang tidak kalah menakjubkan. Muhajirin ini berkata, semoga Allah memberikan rahmat atas kekayaan dan atas istrimu yang Allah amanahkan kepadamu. Saat ini kaum Muhajirin, orang Muhajirin ini bilang, aku tidak memerlukan itu semua. Tapi tolong, kata Muhajirin ini, tunjukkan kepadaku di mana pasar sehingga aku bisa melakukan kegiatan ekonomi. Aku bisa melakukan pekerjaan. Aku bisa melakukan aktivitas sosial, kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhanku. Ini jawaban dari sahabat kaum Muhajirin terhadap
kebaikan yang ditawarkan oleh kaum Ansor. Dalam riwayat lain, seorang Ansor memberikan ucapan selamat datang kepada orang-orang Muhajirin yang diposisikan menjadi tamu yang mesti dimuliakan. Ia pun menjamu sahabat Muhajirinnya dengan jamuan istimewa yang dia miliki. Tapi sayang, ia tidak memiliki makanan yang memadai, tidak memiliki kecukupan harta untuk menjamu saudara seimannya. Sebagai rasa sayang dari kecintaannya kaum Ansor ini, maka dia pun menyampaikan kepada istri tercintanya agar tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu dari kaum Muhajirin ini. Suaminya bilang, istriku, tolong bawakan anak-anak kita ke kamar dan matikan lampu agar mereka tertidur dengan nyenyak. Lalu sediakan makanan yang ada yang kita miliki dan kita duduk mendampinginya seolah-olah kita pun sudah makan kenyang. Oleh karena itu maka kaum tamu dari kaum Muhajirin ini pun dapat menikmati makanan dengan sepuasnya. Dia pun makan dengan lahapnya. Sementara saudaranya kaum Ansor ini terpaksa menahan lapar sepanjang malam karena menginginkan agar tamunya merasa bahagia. Dia tunjukkan bagaimana ia memberikan jamuan makan, memberikan yang terbaik yang dia miliki untuk tamunya yang dia hormati, yang dia tunggu-tunggu sekian lama. Atas peristiwa itu, pagi harinya seorang Ansor ini datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia beberkan, ia katakan semua peristiwa yang terjadi yang dialami oleh keluarganya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah meridhoi apa yang engkau lakukan untuk tamumu malam ini. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sahabat cinta keluarga yang berbahagia. Inilah keteladanan yang ditunjukkan oleh saudara sesama mukmin dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Bagaimana dia menunjukkan cinta kasihnya. Bagaimana dia menunjukkan rasa bersyukurnya atas persaudaraan. Menunjukkan cinta kasihnya kepada sesama muslim. Dia rela dalam keadaan lapar karena ingin membahagiakan saudaranya yang seiman yang datang jauh dari Mekah dalam perjalanan tentu yang tidak mudah. Inilah keteladanan yang kita ketahui dan kita pahami dalam pesan Al-Quran, lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Kaum Ansor telah menunjukkan kesungguhan merealisasikan pesan-pesan Al-Quran. Peristiwa ini tentu saja sudah berlalu ratusan tahun yang lalu. Tapi tentu saja pesan moralnya berlaku sampai hari kiamat kelak. Allah menegaskan kita tidak akan bisa meraih kebaikan yang sempurna
kita tidak akan bisa mendapatkan kebaikan tanpa batas sebelum kita memberikan, menafkahkan, mensedekahkan yang terbaik yang kita miliki untuk kehidupan agama Allah, untuk kehidupan perjuangan agama Allah, untuk kelanjutan perjuangan dakwah agama Allah, untuk membantu saudara-saudara kita, untuk membantu pendidikan agama kita. Ini tidak mudah. Oleh karena itu, sahabat, dalam riwayat lain, orang Muhajirin pun sangat gembira dengan sambutan kaum Ansor. Mereka berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat sesuatu pun seperti orang-orang Ansor ini. Jika mereka memiliki sedikit harta, mereka tetap memberi bantuan. Ketika mereka kaya, mereka pun sangat murah hati. Mereka membantu, mereka membagi harta dengan kami. Sehingga ada kekhawatiran dalam diri kami, ya Rasulullah. Jangan-jangan semua kebaikan akan menjadi milik mereka." Apa jawab Nabi? Nabi SAW bersabda, "Tidak. Selama engkau menghormati mereka dan berdoa kepada Allah untuk mereka, maka kita akan memiliki kebaikan yang sama." Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Sahabat, hari ini saatnya bagi kita untuk memulai kebaikan dengan yang terbaik yang kita miliki. Kita semua berlomba agar kita mendapatkan kebaikan yang sempurna dalam hidup ini. Allah dat yang maha sempurna, maka kita pun berlomba untuk mendapatkan kebaikan yang sempurna. Semoga Allah menjadikan nasihat ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Dan kita berlindung kepada Allah, semoga kita dan keluarga kita diistiqomahkan oleh Allah di jalan kebaikan. Diistiqomahkan oleh Allah membela kebenaran. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.